Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah. Kemarin kita sudah baca sedikit pembahasan al-mudraj. Iya. Hari ini kita selesaikan insyaallah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizallahu ta'ala. Wa tahriruhu ay yuqala huwa al-hadithu alladhi adkhala fihi ar-rawi syai'an fi as-sanadi aw al-matni wa laysa minhu min ghairi bayanin lidzalika asy-syai'il mudkhali amada aw khata'a. Bayanu at-ta'rifi quluna alladhi adkhala ar-rawi ay adafahu ar-rawi fa kharaja ma naqala min ghairi idkhalin fihi syai'an sawa'un kana rawiyan aw aktsara aw lafzatan fil matni wa laysa minhu akhraja ma udifa ilayhi wa huwa minhu mithlu ziyadatu thaqatil mahfuzati min ghairi bayanin lidzalika al-mudkhali akhraja ma jaa mufassalan li'annahu min qawli ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yuqalu fihi mudraj. Kata beliau tahriruhu, penjelasan kemarin itu. Ayuqal dikatakan huwal hadithul ladzi adkhala fihi rawi syai'an. Ini sebenarnya sederhananya begitu. Dikatakan dia adalah hadits yang rawinya adkhala fihi syai'an. Dia masukkan sesuatu fi sanad abil matan. Selesai. Jadi hadits mudraj itu adalah si rawi yang memasukkannya dalam sanad itu atau dalam matan itu. Itu intinya mudraj. Kalau antum dengar mudraj, tambahan dari rawi, itu intinya. Tambahan dari rawi. Jadi nanti kalau antum dapat penjelasan ulama hadis, ini lafaz mudraj. Kan begitu nanti kalau di hadis, di fikih, ini lafaz mudraj. Kita langsung paham, tambahan dari rawi. Begitu maksudnya. Iya, begitu maksudnya. Walaisa minhu, dan bukan darinya. Min ghairi bayanin lidzalika syai'il mudkhal. Tanpa menjelaskan sesuatu yang dimasukkan itu. Dia enggak jelaskan. Amdan au khotoan, apakah itu dia sengaja atau karena salah. Kan bisa dua tuh, ada yang sengaja, ada juga karena apa? Salah. Penjelasan pengertian. Ucapan kami tadi alladzi adkhala rawi, yaitu adopahu rawi, disandarkan oleh rawi. Wa kharaja man naqala min ghairi idkhalin fi, maka keluar apa yang dia nukil tanpa dia masukkan. Tanpa dia masukkan di dalamnya. Sayan, yaitu sama saja rawinya satu rawi atau lebih atau satu lafaz dalam matan. Pokoknya sesuatu yang dimasukkan. Laisa minhu, ini mengeluarkan apa yang diidopakan kepadanya dan itu termasuk darinya. Seperti tambahan apa? Ziyadatu thiqatil mahfudz. Seperti tambahannya rawi yang thiqah. Tadi kan harus tambahan itu bukan dari lafaz hadis. Artinya kalau tambahan itu dari lafaz hadis ditambah oleh rawi yang thiqah, diterima. Itu bukan mudraj. Itu bukan mudraj. Itu bukan mudraj. Kemudian kata beliau min ghairi bayani lidzalikal al-mudkhal. Tanpa menjelaskan yang dia masukkan itu. Ini mengeluarkan apa yang datang rinciannya dari ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak dikatakan apa? Mudraj. Kan ada tambahan. Dia jelaskan ucapan Nabi. Ini tidak dinamakan mudraj karena kan dia jelaskan ucapan Nabi. Dia jelaskan kalau itu adalah ucapannya. Dia jelaskan untuk mensyarah. Kan ada ayat dia masukkan penjelasan. Ada hadis dia masukkan penjelasan. Itu bukan mudraj karena dia jelaskan bahwa itu ucapannya. Itu adalah ucapannya. Terus tidak dikatakan mudraj. Terus Aqsamuhu yanqasimul mudraju ila qismaini. Al-awwalu mudrajul matni wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Ahaduha mudraju fi awwalihi, thaniha mudraju fi wasatihi, thalithuha mudraju fi akhirih. Wa mithaluhu ra'a Hisham bin Hassan wa ghairuhu an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tahurun ina'i ahadikum idza walagal kalbu fihi ayyaksilahu sab'a marratin. Wa khalafahu Abu Hasim ad-Dhahhak bin Mukhlid haddatsana Ibnu Makhlad haddatsana Qurratu bin Khalid haddatsana Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah bihi wa zada fi akhirih wal hirratu marratan aw marrataini wa hadhihi ziyadatu innama huwa min kalami Abi Hurairah. Baik, Masya Allah. Aksamu pembagiannya. Mudrot terbagi dua. Pertama mudrot matan, jelaskan. Mudrot dalam matan. Pertama, dia terbagi tiga. Ada mudrot di awal, ada matan itu dia tambah di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Contoh, riwayat Hisham ibn Hassan dari selainnya, dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Tahuri ina ahdikum." Sucinya bejana tempat air salah seorang dari kalian. Idza balaqal kalbu fi, kalau anjing menjilat padanya, ayaksilahu sab'a marrat. Dia cuci 7 kali. Diselisih oleh Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhlad. Dia berkata haddatsana Qurra bin Khalid, haddatsana Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, dan dia tambah di akhirnya wal hirratu marrah aw marratain. Kalau dijilat oleh kucing, cuci sekali atau 2 kali. Ada tambahan di akhir. Ini dibilang mudraj. Ini dikatakan mudraj. Mudrajnya di mana? Di matan. Terus di mana posisi matan? Akhir. Qala Abu Baihaqi Qala al-Baihaqi. Oh, baik. Amma hadits Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah idza walagal hirru qasala marratan faqad adarajahu ba'dur rawati fi hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wulugil kalbi wa wahimu fihi was-sahihu annahu fi wulugil kalbi marfu'un wa fil hirri mawqufun. Mayyazahu Ali ibn Nasrin Muhdami an Qurrat ibn Khalid an ibn Sirin an Abi Hurairah wa wafaqahu alaihi jama'atu minat thiqati. Baik. Berkata Al-Baihaqi, ya, tadi beliau terangkan ya, ini tambahan tiada lain dari ucapan Abu Hurairah, tapi dimasukkan oleh rawi. Berkata Al-Baihaqi, adapun hadits Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah, kalau kucing menjilat maka dicuci 1 kali, itu tambahan dari sebagian rawi. Dalam haditsnya dari Nabi SAW di jilatan anjing dan mereka salah padanya. Dan yang benarnya bahwasanya dalam jilatan anjing itu yang marfu, itu sampai ke Nabi. Adapun hir itu mauquf, itu ucapan siapa? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah tambah begini. Kalau dijilat, kata Nabi SAW, kalau anjing menjilat suci 1 kali. Adapun tikus, Abu Hurairah tambah itu. Adapun tikus sekali atau 2 kali. Tidak sama dengan anjing. Begitu. Itu tambahan dari Abu Hurairah. Kan tak apa penjelasan tambahan. Cuman rawi setelahnya yang memasukkan dalam lafaz. Paham kan? Rawi yang setelahnya memasukkannya dalam lafaz hadis. Iya. Kemudian mayyazahu Ali bin Nasr al-Jahdami, dibedakan oleh Ali bin Nasr al-Jahdami dari Qurra bin Khalid, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, wa wafaqahu alaihi jama'atun minats thiqat, dan disepakati oleh sebagian sekelompok dari rawi yang thiqat. Terus Ats-tsani mudarrajul isnadi wa hadza lahu suwarun katsiratun wa ahwalu mutafarriqatun ala hasabi ahwali awhamir ruwati. Yang kedua ada namanya mudraj dalam sanad. Ini memiliki bentuk yang banyak dan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan kesalahan dari rawi itu. Hukmul idraj hukmuhu syar'iyyu ta'ammuduhu haramun sawa'un kana fil matni awis sanadi wa hadha bil ijma'i wal mudraju fil matni a'dhamu hurmatan li'annahu udhifu ila qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam
ما ليس منه وإذا قصد الراوي تفسير لفظة وتحوى ذلك ولم يقصد الإدراج فلا شيء عليه في ذلك فإن أدرجت من غيره خطأ فهذا يرد لأنه خطأ. Li'annahu khata'un. Kata beliau hukum idraj. Ini yang paling penting. Apa hukum idraj? Hukum syar'inya sengaja idraj haram. Sama saja di matan ataupun di sanad. Pokoknya kalau ada orang sengaja menambah sesuatu haram. Di matan ataupun di sanad. Dan ini berdasarkan kesepakatan. Tidak ada silang pendapat. Siapa yang sengaja menambah sesuatu haram. Mudraj di matan lebih haram. Karena dia sandarkan kepada Nabi apa yang bukan ucapan Nabi. Lebih haram lagi. Jika rawinya sengaja menafsirkan lafaz atau yang semisalnya dan dia tidak sengaja untuk menambahnya, tidak ada masalah baginya. Dah, dia misalnya menyebutkan sebuah lafaz, kemudian mau jelaskan saja lafaz itu, tidak masalah. Kan itu kan namanya menjelaskan lafaz. Kita sebutkan lafaz hadis, baru kita sebutkan maknanya, tidak masalah. Kan itu kan untuk menjelaskan. Fa'in adrajat min ghairihi. Kalau dia tambah, tapi bukan karena mau menjelaskan. Nah, bukan karena mau menjelaskan. Dia memang mau menambah lafaz. Paham kan? Karena salah, maka ini ditolak karena kesalahan. Dipahamkan? Bukan karena sengaja ya. Dia bukan maksudnya menjelaskan lafaz. Tapi dia tambah cuman karena salah. Maka ini dimaafkan kesalahannya. Dimaafkan kesalahannya, cuman tetap ditolak. Riwayatnya tetap ditolak karena itu tambahan, bukan ucapan Nabi. Terus idrakul mudraj. Ya, amma hukmuhu. Wa amma hukmuhu fir rawati wa huwa min fir riwayati wa huwa min abwabil khata'i wa huwa ahadu anwa'in wa ajnasil illati fa huwa mardudun alal ahwali kulliha. Tadi itu kan hukum syar'inya. Dah, adapun hukumnya dalam dunia periwayatan, maka itu masuk dalam bab kesalahan. Dia salah satu jenis dari jenis cacat dan dia ditolak di seluruh keadaannya. Jadi mudraj itu lafaznya ditolak. Makanya tidak ada yang berdalil dengan hadits mudraj. Nah, tidak boleh kita misalnya Abu Hurairah, yang pernah kita contohkan. Abu Hurairah kan mengatakan siapa yang mau memperpanjang cahayanya silakan dikasih lebih ketika mencuci anggota wudu. Tidak ada ulama yang berpendapat berdalil dengan itu. Paham kan? Karena itu bukan hujah. Dia ditolak. Tidak bisa dipakai apa? Berdalil. Ya. Terus idrakul mudraj. Al-idraju naw'un muhimmun min anwa'il illati la yudriku illa bi jam'i turuki wa tatabbu'iha ma'al fatnati wa dzauqil rafi'i lil mutuni wal asanidi. Cara mengetahui mudraj. Ini orang ahli baru bisa. Idraj itu kan jenis yang penting dari jenis cacat. Tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengumpulkan jalur hadis wa tatabbu'iha dan menelitinya. Kita kumpulkan semuanya dan kita teliti. Ma'al fatonah. Bersama dengan itu dia punya kecerdasan. Wadau, dan ada indra yang rofi. Apa itu indra yang tinggi? Maksudnya dia punya insting. Dia punya insting yang kuat. Bahwa ini dari ucapan Nabi, ini bukan. Iya. Lil mutun untuk matan hadis wal asanid dan sanad. Artinya dia ini orang sudah ahli sekali. Nah, adapun kita yang jauh dari itu cukup membaca ucapan ulama saja. Kan ulama sudah kasih terangkan. Bahwa ini mudraj, ini ucapan bukan ucapan Nabi. Ini ucapan dari rawi yang ditambah. Iya. Terus Fa idza kana al-idraju fil matni fayudriku bi umurin. Al-awwalu an takuna idafatuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam mustahilatan. Al-thani an yusarriha as-sahabiyyu bi anna lafzatan kadza min kalamihi. Al-thalith ay yufassila al-mudraju ba'du rawati fa yaqulu wa hadha min qawli fulanu. Ar-rabi ay yunassal mu'tabiruna min ahli al-ilmi ala anna hadha mudrajun. Wa amma mudrajul isnadi
fayudriku bi. Al-awwal jam'u turuki wa tarji'i bainal ruwati. Tsani nassu ulama'ul hadithi wal ilali ala anna hadha sanada mudarraju aw fihi idrajun minal musannafati fil mudraji. Al-faslu lil wasli mudarraji fil naqli lil khatibi. Baik, Masya Allah. Kalau idraj di matan, maka bisa diketahui dengan beberapa perkara. Ini kalau kita mau mengetahui ini matannya mudraj. Ini matannya ya mudraj. Bisa untuk ketahui dengan beberapa perkara. Misalnya kita mau bertanya, gimana cara tahu itu? Maksudnya orang ahli itu gimana cara dia tahu itu mudraj? Kata beliau, antakuna idhofatu ila nabi mustahilah. Pertama, hal itu disandar kepada Nabi tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi ngomong begitu. Dan tidak mungkin Nabi ngomong seperti itu. Oh, berarti ini mudraj. Itu cara pertama. Tapi ini kan butuh kita banyak membaca ucapan-ucapan Nabi. Kan orang itu kalau banyak membaca ucapan seseorang, maka dia akan tahu bahwa ini ucapan dia, ini bukan. Kalau banyak membacanya. Nah, iya. Nah, ketika kita sering membaca hadits Nabi, maka kita akan tahu ini ucapan Nabi, ini bukan. Ini bukan. Yang kedua, ayustorihas sahabi. Sahabat jelas mengatakannya. Bi'anna labdu kada min kalami. Bahwasanya itu lafaz dari ucapannya. Jadi sahabat ngomong, ini ucapanku. Bukan ucapan Nabi. Bukan ucapan Nabi. Ini juga diketahui. Yang ketiga, ayufastila al-mudraj ba'dur ruwah. Sebagian rawi telah merinci mudradnya. Fayaqulu hadza min qouli fulan. Dia bilang, ini dari ucapan si fulan, bukan ucapan Nabi. Dan jadi ini yang sering kita dapat, yang ini. Yang sering kita dapat, rawi merinci bahwa ini ucapan rawi ini, bukan dari ucapan Nabi. Yang keempat, ayanussa al-mu'tabirun atau al-mu'tabarun min ahli ilmi ala anna hadza mudraj. Ini juga yang sering kita dapat, dinaskan oleh yang dianggap dari ahli ilmi bahwa ini adalah mudraj. Tapi ingat ya, yang dianggap. Kan ada juga orang kan bukan ahli hadis, kalau dia berkata itu kan tidak diterima. Walaupun dia ahli fikih, ahli tauhid, harus ahlinya. Makanya penting beliau katakan yang dianggap dari ahlinya bahwa ini adalah mudraj. Ini cara mengetahui mudraj dalam matan. Dalam matan. Kalau sanad, adapun mudraj sanad, maka bisa diketahui dengan pertama jam'u at-turuq. Kita kumpulkan seluruh jalur periwayatannya. Wa tarjih bainar ruwah, dan kita setelah itu rojihkan antara rawi-rawi yang menukil. Yang kedua, nassa ulama'ul hadits wal ilal. Dinaskan oleh ulama hadis dan ulama cacat, meneliti cacat hadis. Ala anna hadal sanad, bahwa sanad ini mudraj, ditambah. Au fihi idraj, atau di dalamnya terdapat apa? Tambahan. Termasuk karangan adalah dalam mudraj al-faslu lil wasli al-mudraji fin naqli, karangannya apa? Al-Khatib. Satu tulisan dalam hal ini. Satu tulisan dalam hal ini. Alhamdulillah. Tulisan yang Khatib Baghdadi rahimahullahu taala. Selesai pembahasan hadis mudraj. Pembahasan hadis mudraj. Masya Allah. Setelahnya lagi ada mudabbaj. Iya. Itu lain lagi. Alhamdulillah. Kita baca lagi hari Senin insyaallah. Padahal hadis itu ditolak keadaannya. Enggak. Yang ditolak itu yang mudrajnya maksudnya. Maksudnya mudraj dalam matan atau mudraj dalam sanad itu yang ditolak. Bukan hadisnya. Pandang, jadi tambahan itu wal hirra marra aw marratain, itu lafadznya ditolak karena enggak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Adapun yang tidak ditambah hujjah. Yang tidak ditambah hujjah. Karena sudah
ucapan sahabat, bukan dalil. Ya, bukan haditsnya. Ini beda pembahasan itu. Kalau ucapan sahabat maksudnya fatwanya sahabat. Ya, itu masalah lain lagi. Fatwanya sahabat kan jadi hujah dengan dua syarat. Tidak menyelisih dalil dan tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Paham tak? Hah? Iya, Masya Allah. Sudah kelihatan usul fikihnya ya? Alhamdulillah. Berarti ikut Ustaz Abdurrahman? Sudah bisa diamalkan di sini ya. Bisa-bisa kita dibantah oleh ahli usul ini. Alhamdulillah. Begitulah nanti itu ilmu bergabung semuanya dari semua bidang itu, jadilah kita orang. Dah? Jadi karena ilmu ini kan para ulama pisah-pisah. Ada dibahas di usul, ada dibahas di mustalah hadis, dipisah-pisah. Nah, kalau kita sudah belajar semua itu, nanti itulah kita bisa paham. Yang Quran dan Sunnahnya, maksudnya kan Quran dan Sunnah ini kita mau paham. Jadi semua itu alatnya. Bahasa Arab, mustalah hadis, usul fikih, usul tafsir, kaidah tafsir, itu semua alatnya. Anda? Nah, nanti kalau itu semua sudah pelajari, akhirnya kita bisa berdalil sendiri. Anda? Dikatakanlah ini mujtahid. Tahu mujtahid tak? Mujtahid itu kapan? Kalau kamilul alah, sempurna alatnya. Maksudnya ini alat-alatnya. Bahasa Arab. Karena namanya mujtahid, dia bisa berijtihad. Maksudnya bisa mengambil pendalilan dari dalil. Dia bisa petik sendiri itu buah. Itu namanya mujtahid. Itu syaratnya harus punya alat. Nah, alatnya itulah bahasa Arab, mustalah hadis, usul fikih, usul tafsir, qawaid fikih, qawaid tafsir. Sedikit, alat itu kan sedikit. Sedikit. Anda? Makanya kita di RBA itu kan fokusnya ke alat. Di kurikulumnya adapun fikih, tafsir itu kan tujuan utama. Tujuan utama. Tapi yang silsilahnya yang banyak itu alat. Adalah alat. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah.